Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai The Kepo, jumpa lagi di Kepoin Kampus. Dan seperti yang udah dilihat ya, kita ada konsep baru. Dan itu artinya emang teman-teman aku yang ada di balik layar nih emang beneran kerja ya, gak cuman rebahan gitu. Maaf ya. Dan kebetulan juga di hari ini kita kedatangan dua narasumber yang kece abis. Jadi nih ada kakak-kakak dari Duta Bahasa Nasional. Hai Kak. Halo. Halo Kak. Aku tersanjung ya kedatangan kakak-kakak yang keren-keren Wah, banget ini. gitu ya. Oke, kenalan dulu deh Kak. Dari Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Kholis Azari, bisa dipanggil Kholis. Saya sekarang mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Oke, lanjut ya. Oke, perkenalkan nama saya Viola Melinda Putri Prihastiwi. Bisa dipanggil Viola aja, Kak. Oke. Viola aja atau kadang kalau mau lebih akrab Ola nih. Aduh. Ola. Sekarang saya lagi semester 5 di Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Waduh. Dan kami dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2020. Yeay. Oh, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Nah, kakak ini kan sebagai Duta Bahasa Nasional di tahun 2020 ini ya. Benar. Bisa minta tolong dijelasin gak sih Duta Bahasa itu apa? Oke, dari mau siapa jawab? nih? Ayo, siapa Olah jawab? dulu deh, kan Oke. baru. Oh, baru ya, perempuan lebih dulu ya. Ladies first. Ladies first. Utamakan bahasa Indonesia dong, iya. Kak. Maaf ya. Iya, utamakan bahasa Indonesia. Jadi di sini apa sih Duta Bahasa itu? Jadi Duta Bahasa itu merupakan salah satu program yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, di sini tuh perannya Duta Bahasa untuk yang paling utama adalah menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Jadi kita tuh semacam, kalau dalam bahasa Inggris disebut apa coba? Disebut apa ya? Apa yuk? Dalam bahasa Indonesia aja, kita sebagai penggerak Oh. penggerak penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Mungkin pasangan saya ingin menambahkan, Oke, dan saling menambahkan, Saling melengkapi nggak? menambahkan, Melengkapi, seperti benar-benar. di sana. Jadi selain kami menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kami juga berusaha membantu program pemerintah yaitu melaksanakan gerakan literasi nasional, yang dimana terdapat 6 gerakan literasi. Yang pertama gerakan literasi baca tulis, gerakan literasi numerasi, gerakan literasi finansial, gerakan literasi digital, gerakan literasi budaya dan kewargaan, dan terakhir gerakan literasi Sains. Nah, gerakan literasi nasional ini Kak sebenarnya itu sudah ada dimuat dalam Permendikbud nih, Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Jadi dalam upaya penumbuhan budi pekerti, karena dengan adanya kemampuan 6 literasi dasar tadi itu diyakini mampu meningkatkan kemampuan dari siswa-siswa yang ada di sekolah. Kemudian gerakan literasi nasional juga itu sebenarnya lingkupnya tuh tidak hanya dalam sekolah Kak, tapi ada juga dalam keluarga. Kemudian ada di mana lagi Kak? Di masyarakat. Jadi iya sudah tadi. Diulang lagi. biar jelas Oh, ya. iya benar. Dipertegas. Terus kerjanya apa aja Kak? Kerja dari Duta Bahasa itu. Kerjanya itu tadi menyosialisasikan terkait GLN sama penggunaan bahasa Indonesia yang baik benar. Misalnya nih, ada kata-kata baku, misalnya ada yang baru nih, semacam podcast. Ini podcast nih kan namanya. Iya. Sebenarnya ada loh bahasa Indonesianya, yaitu adalah Siniar. nah, jadi siniar. Oke. Jadi caption juga ada loh. Nah, itu namanya takarir. Oh. Jadi kita tuh berusaha untuk membuat anak-anak muda atau generasi muda itu cinta menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena bahasa Indonesia tuh keren juga, nggak kalah keren sama bahasa asing yang lain gitu. Iya. Kalau kita tahu gitu sih. Benar Kak. Jadi malah timbul pertanyaan gitu Kak, kenapa sih kita orang Indonesia justru lebih anggap aja bangga lah ya, sebut aja bangga menggunakan bahasa asing gitu, kayak caption, Iya. download gitu kan. Padahal bahasa Indonesia sendiri oleh orang luar juga sedang dipelajari. Bahkan masa sih kita mau kalah gitu sama orang luar yang ibaratnya bukan orang Indonesia gitu, sedangkan kita orang Indonesia justru mempelajari bahasa luar gitu. Kemudian tadi mengenai penyosialisasian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, apa sih kerjanya Duta Bahasa? Nah, di sini Duta Bahasa itu kerja untuk
untuk menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar dengan beberapa program. Nah, kalau dari kami nih dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, tahun ini memiliki berapa program? 4 program yang bernama Gerakan Enggang Bahasa. Jadi di dalam Gerakan Enggang Bahasa itu ada 4 program. Yang pertama adalah Siniar Diksi. Apa itu? Apa tuh? Siniar Diskusi Literasi. Nah, itu bahasa apa lah? Nah, jadi kalau di Siniar Diksi kan kalau kita sebutannya podcast ya kan. Kalau lebih umumnya podcast, cuman karena kita udah tahu padanan kata yang baik dan benarnya adalah siniar, jadi kita biasakan lah ya. Jadi di dalam Siniar Diksi ini kita berusaha untuk menstimulus generasi muda untuk apa? Untuk melaksanakan GLN tadi, Gerakan Literasi Nasional tadi. Itu lebih spesifiknya gitu sih, Kak. Ya benar, dan yang kedua itu kami ada membuat program bekerja sama dengan beberapa komunitas juru cerita ataupun kampung dongeng. Jadi itu ada namanya Tersando. Waduh. Nah, Tersando itu adalah terampil berbahasa dan sastra Indonesia tentang bagaimana sih cara anak muda itu mencintai gitu bahasa Indonesia dan bahasa dan sastra Indonesia dan terampil menggunakannya. Ya, jadi kita berusaha membungkusnya agar kan terkadang bahasa Indonesia itu di beberapa perspektif orang-orang tuh kayak bahasa Indonesia tuh terlalu kaku gitu loh, kayak benar. tertinggal. Kita tuh kalau menggunakan bahasa Indonesia tuh kurang gaul lah ya sebutannya sekarang. Jadi dengan Tersando tadi tuh kita mencoba membungkus bahasa Indonesia agar bisa digunakan lebih fleksibel, lebih sederhana dan mencoba ibaratnya kita bilang bahasa Indonesia tuh nggak jadul kok gitu. Nah, yang ketiga itu kami ada membuat sebuah inovasi baru nih. Jadi semacam penapis Instagram. Mungkin kalau kita sebutnya biasanya filter Instagram. Ya semacam filter gitu atau penapis yang dimana tentang padanan kata padanan kata Indonesia oleh Duta Bahasa gitu. Jadi di situ filternya nanti kalian tinggal milih misalnya izin atau izin gitu. Yang benar adalah izin gitu dan lain-lain nanti semacam itu. Jadi setelah kalian menggunakannya otomatis kan kalian menyebarkannya di media sosial kalian. Itu juga kalian bisa menjadi salah satu pejuang dalam Duta Bahasa, pejuang bahasa gitu. Karena kan menyelesaikan bahasa yang benar, padanan kata baku yang benar yang mana. Iya benar. Jadi bisa sekalian belajar sambil main Instagram. Benar Kak. Karena kan sekarang kalau kita lihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga kan salah satunya kita sebut filter Instagram ya. Kami sebutnya adalah penapis digital. Nah, bagaimana di situ kami berpikir bagaimana caranya kita memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi ini, kemudian bagaimana cara kita menyuarakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Akhirnya kami bungkuslah dalam sebuah itu penapis digital oleh Duta Bahasa. Jadi kita singkatnya pakai Dubas, penapis digital oleh Duta Bahasa gitu. Nah, kemarin juga kami sempat bekerja sama bekerja sama dengan Ikatan Anak Tuli Kota Samarinda. Jadi ada biasa disebut dengan Ikat Samarinda. Jadi mereka juga menggunakan penapis digital kami loh gitu. Dan itu bisa digunakan oleh seluruh kalangan gitu, nggak cuman kita aja tapi mereka juga bisa menggunakan. Waduh, keren banget. Ya, dan juga yang terakhir kami sedang merancang sebuah aplikasi nih yang bernama Sabe. Jadi Sabe. Tapi orang bisa sebut Sabi dalam penyebutannya. Sabi. Iya, Sabi. Bisa ya, kemarin kan dikenalkan juga kan. Jadi itu udah dalam perancangan yang dimana aplikasi ini akan berusaha menyosialisasikan bagaimana sih cara berbahasa yang baik. Nanti ada video-videonya, ada permainannya juga gitu. Jadi dalam sebuah platform aplikasi ya lah. Iya benar Kak. Nah, yang menariknya lagi nih dari aplikasi Sabi kami ini itu Kak, tujuannya itu secara general itu ke keluarga. Jadi kan seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, sebenarnya Gerakan Literasi Nasional ini yang udah dalam Permendikbud ini dia menyeluruh Kak, dalam artian dilakukan di sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Nah, untuk aplikasi Sabi ini juga kami mengeneralkannya kepada keluarga. Jadi bagaimana cara kita menstimulus agar keluarga bisa melajarkan sejak dini Gerakan Literasi Nasional ini gitu. Jadi seperti membiasakan, membudayakan Gerakan Literasi Nasional sejak dini dari keluarga. Iya benar-benar. Nah, kalau untuk Tersando tadi kan kita udah sasarannya ke sekolah gitu. Terus kemudian pakai Dubas ke masyarakat. Gitu. Jadi kita berusaha bagaimana sih caranya kita membungkus suatu program itu yang sesuai dengan Gerakan Literasi Nasional tadi. Oke, tadi udah dijelasin nih ya sama kakak-kakak Duta Bahasa tentang Duta Bahasa itu apa, kerjaannya ngapain aja, dan tadi juga udah kenalan nih. Terus aku mau nanya nih ya Kak, kenapa sih
kakak ini bisa jadi duta bahasa? Ada motivasi dari mana gitu loh? Oke, dimulai dari saya aja ya. Kenapa sih bisa jadi duta bahasa gitu? Jadi pertama itu otomatis kita ngelihat dari orang lain, oh dia duta bahasa, itu yang paling pertama tuh. Karena kalian nggak bakal tahu duta bahasa itu apa kalau kalian nggak kenal siapa sih duta bahasanya misalnya gitu. Jadi saya kenal sama salah satu yang menginspirasi saya gitu adalah seorang public figure dan ternyata dia seorang duta bahasa gitu. Itu saya belum ingin ikut duta bahasa tuh, cuman tahu aja duta bahasa. Dan tiba-tiba seminggu setelahnya dosen saya yaitu Ibu Lili Kandariuni menyarankan saya mengikuti duta bahasa. Dan saya kaget, loh Bu, atas alasan apa Ibu menyuruh saya ikut gitu kan? Kita nih mahasiswa hukum gitu, nah bukan jurusan bahasa ataupun apa gitu. Gak apa-apa, coba aja. Akhirnya sudah, coba waktu itu daftar dan mengikuti tes gitu, mengikuti segala hal apa yang dibutuhkan saya lakukan gitu. Dan alhamdulillah sampai akhirnya nggak nyangka juga gitu terpilih menjadi pemenang di Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara gitu. Keren, tepuk tangan dong. Waduh, sepi banget. Oke, kalau Ola nih gimana nih? Ola. Iya, kalau saya gimana ya? Aduh, ini muka-mukanya kayak gimana ya? Kalau banyak pengalamannya. Waduh. Enggak. Jadi kalau ketika ditanya apa sih motivasinya gitu. Kalau secara umum, secara umum. Ada khususnya juga. Nanti ada tinjauan pustakanya nanti ada. Lengkap ya, lengkap. Sekalian bikin skripsi? Iya, langsung, guys. Kalau secara umum jelas 1, 2, 3 lebih ke ini sih, lebih bagaimana menantang diri sendiri sebenarnya. Bagaimana cara kita mengembangkan apa yang ada di diri kita, tapi dengan cara menantang diri sendiri dulu. Jadi pas lihat ada pembukaan pendaftaran gitu, awalnya jujur ngomong ke diri sendiri nih, langsung kayak bilang, aduh, kira-kira kalau aku ikut ini mampu nggak ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau aku ikut ini kontribusi apa yang bisa aku lakuin? Itu yang berikutnya. Kemudian nggak langsung daftar, itu masih sebulan. Berpikirnya lama ya? Berpikirnya lama. Sebulan setelah ngelihat pembukaan pendaftaran itu, masih dipikir-pikir lagi, ditinjau lagi nih. Gimana? Oke, ya itu tadi, kalau kita tidak mencoba sesuatu hal itu, kita tidak akan tahu sejauh mana kita bisa berenang di dalamnya, menyelam lebih dalam. Kita tidak akan tahu gitu kan. Jadi oke, aku siap, aku maju, aku lakukan gitu. Jadi kayak kumpulin dulu niatnya, dari niat nanti diolah pemikirannya bahwa aku siap, aku bisa. Ketika pemikiran sudah diolah, sekarang saatnya melakukan tindakan gitu. Jadi kalau ditanya motivasi, dari niat sih sebenarnya. Jadi kan ya gitu. Itu adalah alur-alurnya sih, lebih ke datangnya dari mana gitu sebenarnya. Kemudian apa ya? Ya udah itu aja. Nanti takutnya kepanjangan jadi buku. Jadi buku nih. Terus kalau misal jadi duta bahasa nih Kak, ada syarat-syaratnya nggak? Siapa tahu kan pemirsa Kepoin Kampus atau teman-teman aku nih di sini mau pada ikutan gitu. Harus banget. Wajib ya, jadi teman-teman. Wajib banget. Udah. The Kepo nanti wajib ikut loh. Wajib, The Kepo. Wajib ya. Berasa banget loh kamu ini kalau nggak ikut. Ada ya. Salah. Ada hadisnya. Aduh. Syarat-syaratnya nih Kak. Yang pertama pasti warga negara Indonesia ya, karena ini adalah duta bahasa yang menyosialisasikan bahasa Indonesia gitu. Benar. Dan usianya berapa lah? Usianya tuh dari rentang 18 hingga 25 tahun. Ya. Masih bisa, aman. Dan bisa berbahasa Indonesia ya pastinya ya. Dan yang paling penting sih, kadang kan karena ini kontestasi duta gitu, jadi dilihat dari tingginya gitu, 155 sampai 160 untuk laki-laki gitu. Jadi tetap pede aja, nggak apa-apa. Kita berusaha bersama-sama untuk. Ada keluhan ya, ada keluhan. Masih bisa persiapan 1 tahun ke depan. Iya, masih bisa ini ya. Masih bisa olahraga. Coba. Jadi syaratnya itu sih yang paling banyak itu sih, dan mengisi formulir yang lain-lainnya gitu, menyiapkan foto. Dan kalau syarat-syarat saya sih, dari saya mungkin yang penting teman-teman itu bagaimana sih cinta bahasa Indonesia gitu. Teman-teman itu suka dengan bahasa Indonesia, dan teman-teman punya program kreatif yang bisa menyosialisasikan bahasa Indonesia ke generasi muda tentunya,
itu sudah syarat yang paling penting menjadi duta bahasa gitu. Kemudian ini nih Kak, dari aku sendiri sering tuh nemuin banyak pertanyaan kan, Kak sebenarnya kalau jadi duta bahasa tuh harus nggak sih bisa bahasa asing, harus nggak sih bisa bahasa daerah gitu kan? Ya udah aku jawab semampu aku. Terus aku bilang gini, kan tadi yang Holly sudah bilang ya, kalau yang paling wajib dan paling utama itu adalah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah untuk bahasa asing dan bahasa daerah sendiri ini menyertai. Jadi ya tahu kan udah wajib pakai bahasa Indonesia, bahasa asing dan juga bahasa daerah itu menyertai. Jadi di sini apa ya kalau kita sebut ikon lah ya, ikon duta bahasa itu sebagai perantara bahasa-bahasa yang ada di setiap provinsi, apalagi ketika kita berbicara duta bahasa tingkat nasional. Nanti ketika di tingkat nasional emang benar-benar bahwa duta bahasa ini adalah sebagai ikon bahasa-bahasa pemerantara ya, pemersatu bahasa daerah gitu. Iya, karena benar. bahasa daerah di Indonesia ini ada 718 loh, bayangkan bagaimana cara kita berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Udah pasti nggak ngerti lah ya. Nggak ngerti. Hancur ya. Nggak ada nyambung-nyambungnya kalau ngomong. Jadi itu yang paling penting kalau persyaratannya gitu. Nggak harus bisa bahasa asing gitu, nggak harus bisa jago bahasa daerah, tapi yang penting kalian tuh bisa berbahasa Indonesia. Karena tadi dibilang sama Viola, kalau bahasa Inggris sama bahasa daerah itu menyertai gitu. Karena kan namanya duta bahasa Indonesia pastinya, bukan duta bahasa India, bukan duta bahasa Thailand, bukan karena duta kita bahasa tinggalnya di Indonesia ya, jadi bahasa bahasa Indonesia. Indonesia yang diutamakan. Kemudian juga Kak, sebenarnya bahasa daerah dan juga bahasa asing ini jangan juga ditinggalkan, dilupakan gitu kan. Karena gimana ya, aku sendiri jujur sebenarnya aku adalah salah satu orang yang agak kaku kalau untuk berbahasa asing. Jadi dari dulu kayak bilang ada pelajaran bahasa asing kan ya dari SD. Gak mau. Pokoknya kayak udahlah, hati tuh menghindar. Cuman ternyata semakin kesini semakin berpikir sih bahwa fungsinya bahasa daerah itu menambah kosakata dan pembendaharaan di bahasa Indonesia. Nah, fungsinya bahasa asing yaitu untuk kita menambah ilmu. Karena kan sekarang apalagi kita nih sebagai mahasiswa kan banyak banget pasti kayak jurnal, buku-buku itu tuh kan segala ilmu pengetahuannya justru berbahasa Inggris. Makanya ya gimana ya, ya itu tadi mau nggak mau. Kemudian juga kalau bahasa daerah kita tinggalkan, kita lupakan, kan bahasa daerah sendiri merupakan kebudayaan dari suatu daerah. Jadi kalau bukan kita yang melestarikannya siapa lagi? Makanya dulu termasuk aku kalau boleh cerita sedikit. Orang tua banyak juga nggak apa-apa ya. Orang tua itu kawin campur Kak. Jadi maksudnya kawin campur apa ya? Yang beda suku gitu. Beda suku. Jadi yang bapak orang di Pulau Jawa, yang ibu orang di Pulau Sumatera. Waduh. Nah, jadi kan susah tuh bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Jadi di rumah pun ya aku menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya bahasa daerah. Dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia itu Kak, itu udah ada sekitar 12 atau 16 bahasa yang terancam punah. Jadi kenapa? Ya itu salah satu faktornya karena tidak adanya pelestarian bahasa daerah gitu. Makanya sering juga dibilangin coba deh biasakan menggunakan bahasa daerah di rumah. Iya benar. Tapi ya karena aku begitu ya gitu. Iya, beda kondisi, beda keadaan sih. Kalau saya sendiri kan di daerah saya, di kampung saya otomatis menggunakan bahasa daerah semua. Jadi bahasa Tidung itu sendiri gitu di kota, di Kabupaten Tidung. Kalau menggunakan bahasa Indonesia jarang gitu, karena bakal kayak aneh ngapain ya, sih bahasa Indonesia gitu. Kamu kan suku Tidung gitu. Iya. Nah, jadi itulah pentingnya kita juga bagaimana menggunakan bahasa Indonesia walaupun kita sesama suku kita sendiri. Dan juga tadi betul juga dibahas oleh Ola, bahasa asing juga penting loh teman-teman untuk kita pelajari. Karena bagaimana kita bisa mau mengenalkan bahasa Indonesia ke orang-orang asing tanpa kita bisa mempelajari bahasa asing itu sendiri. Karena itu salah satu tujuan dari menginternasionalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Jadi sesuai dengan anunya ya Trigatra Bangun Bahasa. Jadi ada benar. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi itu disebut Trigatra Bangun bahasa. Waduh. Jadi itu penting untuk dilakukan oleh duta bahasa satunya dan juga seluruh teman-teman The Kepo nih. The Kepo. Apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tuh. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?